Alright, jadi kita bakal bahas hasil dari backtest liquidity plus market structure. Yang thumbnail yang ini. Kalau misalnya kalian belum nonton, nonton dulu biar kalian mengerti lah teorinya secara lengkap. Oke, di video ini isinya apa? Kita bakal bahas teori singkat nih. Dari step by step strateginya, terus cara kita backtest. Nanti ada juga contoh simple seperti uptrend atau downtrend. Ini maksudnya setup buy dan setup sell ya. Kemudian kita bakal quick recap dan ada data spreadsheetnya. Dari gainnya berapa, win rate berapa, dan drawdownnya berapa. Keep it objective guys. Oke, and kita lanjut. Oke, di sini bakal gue jelasin dasar teori tapi menggunakan logika. Karena kan teknisnya udah tuh di video sebelumnya. Gini, market tuh bergerak itu kalau nggak ke atas ya ke bawah. Gini kan, ke atas, ke bawah, ke atas lagi, ke bawah lagi, ke atas lagi, ke bawah lagi. Oke, terkadang dia nurut dia ke atas, naik, terus dia ke bawah lagi ngelain ini, terus ke atas lagi, nurut. Tapi terkadang juga dia nggak nurut. Atas, bawah, atas, bawah. Tapi yang pasti, di setiap market itu kan ada pullback. Mau dia pullbacknya dalam, mau dia ngalahin low-nya, mau ngalahin high-nya, bebas, tapi ada pullback. Nah, tujuan dari strategi ini adalah kita nangkep, ini kan di ke atas nih, set. Kita nangkep ininya nih. Kita menangkap ininya. Atau ininya. Atau ininya. Gitu. Karena mau gimana pun, market pasti pullback. Oke, gak mungkin pergerakan, lu lihat pergerakan market kayak gini terus. Kan gak mungkin ya, pasti kadang dia turun, terus naik lagi, turun lagi, naik lagi. Nah, berdasarkan pergerakan market, kita nyari yang pullback ini. Itu, makanya gue buat strategi nih. Dimana, oke, kita menandain high dan low, biar nggak subjektif tapi objektif. Gue nandainnya pakai waktu dari jam 6 pagi sampai jam 9 pagi. Tandain high dan low-nya. Nah, setelah itu kita tunggu dari jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Kenapa? Karena gue tuh sebenarnya cuma kosong di jam segini doang. Kalian bisa ubah sendiri. Misalnya kalian cuma pengen dari jam 9 sampai jam 3. Bisa, kalian coba sendiri. Apakah berapa probabilitasnya, apakah profitable, itu kalian baca sendiri. Kalau dapat dasar teorinya, berarti kalian udah bisa ngubah variabelnya. Paham ya? Di sini bakal gue buat dari jam 9 sampai jam 1 siang. Setelah dapat nih high dan low. Nah, pergerakan market kan kayak gini nih. Set, naik. Nah, kita nunggu dia ke bawah nih. Oke, kita nangkep ininya. Dan ini strategi ini kita bakal coba setiap hari. Berapa probability-nya? Kita lihat probability-nya, gain-nya, dan segala macamnya. Kemudian, hal yang paling membingungkan adalah di video sebelumnya, gue lihat kalian banyak komen, "Bang, gimana nandain low dari market structure sebelumnya?" Dia kan uptrend, kalau downtrend high-nya. Simple, kalau misalnya lagi uptrend, kan dia up terus nih. Kita ngelihat kalau misalnya belakang nih, kita ngelihat dia harus ditembus nih, ditembus. Ketika dia nggak tembus low-nya oleh candle sebelumnya, bukan candle selanjutnya ya, sebelumnya. Ini tuh bisa kita tandain sebagai low-nya. Kayak gini. Kebalikannya, kalau misalnya dia downtrend berarti high-nya gitu. Ini gue lanjut ke contoh buy setup dan sell setupnya biar kalian lebih mengerti. Oke, sebelum kita lanjut ke buy setup dan sell setupnya, kita bahas dulu trading plan-nya. Biar objektif dan semuanya sama gitu. Jadi kalau misalnya kalian ngambil trade, dengan trade plan ini semuanya sama. Oke, yang pertama, kita tandain Asian high dan low. Oke, ini nanti kita pakai indikator biar gampang lah nandain high dan low-nya dan gak usah capek-capek. Yang kedua, kita tunggu dia diambil high dan low-nya, di sweep. Setelah itu kita tunggu shift in market structure, kemudian kita entry di 0,62. Dan RR 1/3. Oke, kita lanjutin. Kita nggak usah jauh-jauh, contohnya di hari ini aja. Ini indikatornya. Yang penting itu sebenarnya dua ini. Untuk Asian Session, kita tandain yang range sama max atau min-nya, atau high dan low-nya. Kemudian yang ini penting. Oke, sini gue lanjutin. Set. Nah, bisa dilihat di sini, langsung ditandain high dan low-nya otomatis dari indikatornya. Kita nunggu tuh dia di claim. Set, udah diambil, kita nunggu shift in market structure. Nah, untuk shift in market structure di structure pertamanya, itu tuh kita pakai kayak gini. Misalnya lagi downtrend. Nah, kita tunggu dia di gagal low high sebelumnya. Kalau misalnya dia downtrend, high sebelum itu gagal ditembus. Kayak ini kan berhasil dan ini pakai yang ini. Oke. Ini tuh gue ambil dari CISD, tapi gue modif dikit. Oke, biar menjadi objektif lah. Kalau CISD kan lumayan gak objektif, di sini gue objektifin. Nah, sisanya, kalau misalnya lo dapet nih, misalnya di sini nih, sisanya kita pakai rumus market structure biasa. Jadi ini valid pullback, ini dia ke bawah, kita nunggu dia ke atas. Oke, set. Nah, di sini dia ternyata shift in market structure. Tarik Fibo dari sini ke sini ke high-nya. Entry di 62.
dan TP 1:3. Oke. Udah. Gini. Nah, ya mungkin hari ini TP, tapi kita nggak tahu pasti kan. Apakah bila kita menggunakan trading strategi ini selama setahun ini, apakah itu profit apa enggak, itu ntar ada di sesi ini juga. Ini yang buy setupnya, sekarang kita masuk ke sell setupnya. Oke, sekarang kita masuk ke sell setupnya. Di sini, oke, ini gue pakai replay aja biar gampang lah ya. Biar kalian juga mengerti. Nah, gini. Oke, kita mulai dari jam 9. Oke, nanti tandain high dan low-nya, kemudian nih kan, ini high dan low-nya. High, tapi nanti auto ditandain sih, high dan low-nya. Pakai sini tandain aja di sini. Oke, nunggu salah satu high dan low diambil. Oke, lanjut ya. Belum. Oke, udah diambil. Kalau diambil gini, kita tandain low yang pertama untuk nge-lead market structure-nya. Ini kan kalau misalnya dia uptrend, ya kita tandain low-nya. Kalau tadi kan high-nya. Jadi apakah low sebelumnya, low dari candle ini dimakan oleh sebelumnya? Berhasil, dan di sini ini low-nya berapa? Ini kan dari sini gue liatin ya. Low-nya 53, ini 50. Oke. Sini berhasil, di sini gagal. Berarti low-nya adalah yang ini. Oke. High-nya di mana? High-nya yang ini. Karena pullback-nya di sini kan. Oke. Lanjut ya, kita tunggu. Di sini masih break ke atas. Low-nya di sini pindah ke sini. Oke, high-nya pindah ke belum, di sini belum pullback. Oke, kita tunggu. Di sini udah pullback, high-nya pindah ke sini. Oke, lanjut lagi. Di sini break lagi, low-nya pindah ke sini. Oke, di sini masih lanjut. High-nya pindah ke sini ya. Nah, sini break lagi. Low-nya pindah ke sini. Lanjut terus. Oke. Lanjut terus, high-nya pindah ke sini. Dan sini berhasil di break. Oke. Nah, kapan kita narik Fibo-nya? Tunggu low-nya ini. Oke. Low-nya ini tidak ditembus lagi. Masih tembus kah? Masih tembus. Masih ditembus. Oke, di sini. Kalian bisa tarik Fibo dari sini ke sini. Entry di 62. Sini, SL di sini, dan TP di 1:3. Oke, lanjut. Oke. Masih belum ke entry. Ternyata udah break lagi. Di sini. Set. Oke, tarik lagi Fibo. Dari sini ke sini, ke market structure baru. Kan? Oke. Entry di 62, SL di sini, dan TP 1:3. 32 untuk komisi lah. Oke, lanjut. Sini ke entry dan apakah SL atau TP? Let's go. Is my sideways dan belum. Alamat sideways-nya. Oke, TP di sini. Oke. Jadi ketika entry kalian udah bisa set and forget sebenarnya. Oke. Nah, sekarang kita lihat di statistiknya. Kalau misalnya kita menggunakan strategi ini, buy setup dan sell setup-nya, di tiap hari satu hari itu satu kali trade. Berapa statistik ya? Oke, langsung kita lanjut ke quick recap. Oke, sekarang kita mulai quick recap dari backtest-nya. Jadi ini bakal quick recap di bulan Juni, Mei, dan April. Kemudian kita bakal masuk ke spreadsheet. Di situ bakal kita lihat secara data dan statistiknya. Dari drawdown, win rate, dan juga gain-nya. Oke, di tanggal 30 kita SL. Kalau misalnya lihat di sini dia nge-break terus, baru dia sini shift. Tapi dia cuma sampai 1,76, baru dia SL. Jadi SL tetap SL. Ya, terus di sini dia SL lagi, dia nge-break ke bawah terus, dia shift baru di sini. Tapi kan kita entry di 0,62, jadi dia nggak nyampe. Dia baru nyampenya di sini. Oke, sini lah. Lanjut, SL, jadi dia jadi min 2. Lanjut, di sini, SL lagi. Sini ada break ke atas, di sini dia shift. Break ke atas, di sini dia shift di sini. Terus dia ke-break lagi, terus di sini dia mencoba ke bawah, tapi gagal jadi SL. Di min 3. Min 1, min 1, min 3, oke. Di sini dia baru berhasil. Oke. Di sini kelihatan dia naruh high di sini. Asia-nya, Asia high, Asia low. Asia-nya di take di sini. Asia di take di sini. Kan Asia high nih, di take. Terus kita ngambil shift in market structure di sini.
kita tarik Fibo entry 62 1/3. Jadi dari min 3 ke 0. Oke. Di sini juga ini cepet aja lah ya, gue cepetin. Bosen. Di sini dia take, terus dia shift di sini SL jadi min 1. Di sini jadi 3. Jadinya 2. Oke. Nah, di sini juga nih, ini kan shift. Di sini break, kita entry di sini atas targetnya. Oke, min 1 jadi 1. Juga break. Shift-nya di sini nggak dapet, kita ngambil setelahnya. Oke, ini jadi 0. Sama, ini dia nge-grab, shift, entry di sini gagal, jadi SL. Oke, biar cepet ini 2 jadi 1. 1 jadi 4. 4. Oke, 4 tambah 3 jadi 7. Terus sini nggak dapet, ke entry. Di sini min 1 jadi 6. Oke, di sini min 1 jadi 5. Min 1 lagi jadi 6. Oke, di sini nggak ada, di sini min 1 jadi 5. Oke. Untuk bulan Juni, oke, kita mendapatkan 5R. Ya, R itu artinya risk kalian. Misalnya 5, misalnya risk kalian $100, maka $500 gitu. Oke, karena kalau misalnya gue lanjutin di bulan April, gue nggak tahu sih kalian bakal nonton apa enggak, tapi di sini gue keep di bulan Juni aja. Nanti untuk data spreadsheetnya gue bakal lanjutin dari bulan Juni, Mei sampai bulan Februari, pokoknya 100 trade. Kalau untuk visualisnya mungkin sampai bulan Juni aja. Oke. Nah, kalau misalnya kalian pengen sampai bulan Februari juga visualisnya, coba komen kalian pengen, karena gue nggak tahu nih dari video sebelumnya banyak yang kayak gini-gininya tuh di skip. Oke. Nah, gue lanjut ke spreadsheet. Oke, di sini gue lanjut pengolahan datanya di liquidity plus market structure. Oke, setelah 100 kali trade di bulan Februari, Maret, April, Mei, June, itu gue dapat data di mana kita gain di Februari itu min 4 atau lose lah. Lose 4, Maret juga lose 5, tapi April kita plus 10, Mei 1, dan June 5. Apakah ini menurut gue profitable? Profitable. Tapi gue nggak suka di drawdown. Apa maksudnya? Jadi gini, misalnya contoh yang paling worst lah di Maret. Misalnya, lu modal 10 juta dengan risk 500 ribu. Ada kalanya modal lu 10 juta turun drop ke bawah sampai 4,5 juta. Apakah lu secara mental kuat? Kalau gue nggak. Oke. Ini di bulan Maret ya. Berarti lu di sini, bahkan di sini lihat nih. Set 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bahkan ada 12. 12 lu streak. Apakah lu kuat? Oh, kalau gue nggak. Jadi, menurut gue strategi ini bisa dibilang profitable, tapi nggak cocok buat mental. Nah, ini 1/3. Kalian bisa ngubah 1/5, 1/6, kalian backtest sendiri ya. Kalian olah datanya sendiri, biar kalian dapat lah apakah strategi ini menjadi bagus di 1/6 atau 1/5 atau di target liquidity selanjutnya. Itu kalian bisa ubah sendiri. Jangan berpatokan kepada gua. Coba backtest sendiri, jadi kalian dapat trading style kalian sendiri. Nah, gimana cara ngubahnya supaya bagus? Nah, ini bakal gua ubah dari yang awalnya liquidity grab, terus kita nunggu severe market structure. Nanti selanjutnya, di next video. Ini kan video pertama di backtestnya. Di backtest kedua, gue bakal buat yang versi liquidity run. Itu lumayan lebih bagus lah daripada ini. Oke, sebelum gue akhirin videonya, di sini bakal gue jelasin liquidity run secara singkat lah, secara menggunakan logic. Jadi gini, kalau misalnya lu nonton video teorinya, kan di high dan low ini ada namanya liquidity pool atau ya pending order yang banyak. Di sini dan di sini kan. Nah, ada kalanya, oke, liquidity ini atau pending order yang gak tahan oleh buy marketnya, orang yang langsung nge-buy atau nge-sell ya. Nah, ini udah dapat lah teorinya. Jadi, sini kelihatan nih. Set, dia ke bawah, terus dia mencoba untuk pullback ke atas kembali ke range ini, tapi gagal. Nah, di saat itulah kita entry nih. Dari sini ke sini, entry ke bawah. Sini asalnya TP 1/3. Oke? Simple. Kenapa? Karena kan misalnya contoh di sini nih, kan karena kita nunggu severe market structure. Sini kita ambil contoh set. Kita nunggu severe market structure dari jam 9 sampai jam 13 sampai jam 1. Di sini, dan akhirnya di sini terjadi severe market structure.
Yang dimana kita nggak dapat trade-nya. Ya bete aja sih sebenarnya. Kalau misalnya lu nunggu dari jam 9 sampai jam 1 tapi nggak dapet trade gitu. Gua buat contoh lain ya. Di next trade aja. Ini TP nih. Ini belum nggak nembus. Di sini TP juga pakai contoh ini aja deh. Gak apa-apa. Contoh di sini. Oke. Ini ada ya tadi liquidity pool. Di sini dia mencoba untuk ke atas lagi nih. Oke, di sini, SL di sini dan TP 1/3. Oke. Ya sebenarnya kalau misalnya nunggu shift juga bisa di sini antriannya. Tapi kan lebih cepet. Jadi hari lu kelarnya lebih cepet gitu. Untuk probabilitasnya dan backtestnya, gue bakal bahas di next video. Mungkin besok atau mungkin malam ini. Karena gue lagi kosong lah di hari ini. Oke, mungkin itu aja. I'm Yuti and see you guys in the next video.